Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh-soleha? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak soleh-soleha, hari ini kita sudah masuk ke bab kedua, yaitu upaya Nabi Muhammad SAW dalam kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Nah, kita akan membahas bagian A tentang piagam Madinah atau kesepakatan perdamaian, dan bagian B tentang perjanjian Hudaybiyah, komitmen damai Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy. Nah, Islam merupakan agama Islam mayoritas di Indonesia. Indonesia mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yakni menghormati keyakinan agama lain dan menghargai perbedaan suku dan adat istiadat. Keteladanan Rasulullah tersebut tercermin pada tindakan Rasulullah SAW dalam memimpin Madinah yang menjalin kesepakatan dengan non-muslim. Nah, bagian A, piagam Madinah atau kesepakatan perdamaian. Piagam Madinah adalah kesepakatan antara umat Islam dan non-muslim untuk berdampingan dengan rukun dan damai. Masing-masing pemeluk agama menjalankan agamanya dengan harus saling menghormati. Mereka hidup dalam satu kesatuan meskipun beragam agama dan sukunya. Nah, Piagam Madinah juga merupakan dokumen yang menghargai hak-hak asasi manusia dan menjadi dasar hidup bermasyarakat yang harus ditaati semua pihak. Karena itu, Piagam Madinah menjadi dasar aturan atau konstitusi pertama di dunia. Kesaktian Piagam Madinah yang memancar melalui pasal demi pasal yang terkandung di dalamnya mampu mendamaikan dan mengikat berbagai kelompok suku dan golongan dalam masyarakat Madinah, serta menyatukan umat Islam pendatang dari Mekah dengan penduduk asli. Nah, di antara isi Piagam Madinah adalah yang pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Yang kedua, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Yang ketiga, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Nah, yang keempat, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin, non-muslim, ataupun bangsa Yahudi harus saling membantu moral dan material. Yang kelima, mereka harus saling menasehati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Yang keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Nah, dengan disahkannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya seakan-akan merupakan satu negara makmur. Pelaksana pemerintahan dan penguasa mayoritas adalah orang-orang muslim. Sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi Islam. Nah, kita masuk ke bagian B, perjanjian Hudaybiyah atau komitmen damai Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy. Tahukah kalian apa perjanjian Hudaybiyah itu? Ya, perjanjian Hudaybiyah adalah merupakan perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy Mekah pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaybiyah. Naskah perjanjian ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW bermaksud ke Mekah untuk melakukan ibadah haji ke Ka'bah beserta 1.400 orang kaum muslimin
Kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini diketahui oleh kaum kafir Mekah. Mereka mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid agar menghadang kaum muslimin di tengah jalan. Namun pasukan tidak berhasil menemukan Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya karena Rasulullah SAW menggunakan jalan lain menuju Mekah. Sebelum tiba di Mekah, Rasulullah SAW berkemah di Hudaybiyah, beberapa kilometer dari Mekah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kaum kafir Quraisy di Mekah dan menyampaikan tujuan kedatangan Rasulullah SAW. Namun sahabat Utsman lama tidak kembali. Tersiar kabar bahwa sahabat Utsman dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Nah, mendengar kabar tersebut, Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat di bawah pohon dan menanyakan kesediaan mereka untuk selalu setia bersama Rasulullah SAW dan tidak akan meninggalkan beliau. Peristiwa ini disebut Bayat Ridwan. Para sahabat bersumpah setia membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Rasulullah SAW mendengar sumpah setia sahabat kepada Rasulullah SAW, kaum kafir bergetar ketakutan. Mereka melepaskan sahabat Utsman dan mengutus Suhail bin Amr menemui Rasulullah SAW untuk berdamai. Permintaan damai itu diterima Rasulullah SAW, diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Pada awalnya para sahabat menolak perjanjian tersebut karena kaum kafir Quraisy mencoret lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Muhammad Rasulullah. Lafaz perjanjian tersebut diganti Bismika Allahumma dan Muhammad ibnu Abdillah. Rasulullah SAW menerima pergantian lafaz tersebut karena Rasulullah SAW cinta damai daripada peperangan, dan Rasulullah SAW yakin bahwa keimanan para sahabatnya sudah kuat sehingga tidak berpengaruh pergantian lafaz tersebut. Nah, akhirnya disepakati perjanjian damai antara Rasulullah SAW dan kaum kafir Quraisy di Mekah. Perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Nah, adapun isi Perjanjian Hudaybiyah adalah peletakan senjata antar kedua belah pihak selama 10 tahun. Orang Quraisy Muslim yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya hendaklah ditolak kaum muslimin. Barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Muhammad diperbolehkan, begitu juga siapa yang membuat perjanjian dengan Quraisy dibolehkan. Kaum muslimin tidak mengerjakan umroh di tahun ini, akan tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Di tahun depan kaum muslimin memasuki kota Mekah sesudah Quraisy keluar. Kaum muslimin memasuki kota Mekah tidak boleh membawa senjata kecuali pedang di dalam sarungnya, dan mereka tidak boleh tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari 3 malam. Setahun kemudian ibadah haji ditunaikan sesuai dengan rencana. Pada masa damai akibat perjanjian ini banyak kaum kafir yang memeluk agama Islam. Mereka tidak khawatir lagi diperangi karena adanya perjanjian damai tersebut. Hampir seluruh jazirah Arab termasuk suku-suku paling selatan menggabungkan diri dalam Islam. Kekuatan kaum muslimin semakin bertambah besar. Di antara
Kaum kafir Quraisy yang masuk Islam adalah Khalid bin Walid dan Amr bin As. Nah, itu dia materi kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Nah, silahkan anak soleh soleha mengerjakan tugas 1 sampai 10. Silahkan anak soleh soleha mengerjakannya di buku tulis SKI-nya ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca Hamdalah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Sekian dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.